Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjut lagi alhamdulillah pelajaran kitab Alfiyah bin Malik Tadbih wa Bayan. Masih di pembahasan tasrif. Fadhal. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala an-nazim rahimahullahu ta'ala, waliya kadha wal wawu in lam yaqa'a kama huma fi yu'in wa wa'wa'a. Baik, ya juga seperti itu seperti alif dan waw sama. Kalau ya waw dan ya demikian pula hurufnya sama seperti alif jika keduanya tidak terletak seperti pada kata yu dan wa. Artinya kalau yu dan wa maka dia asli. Paham kan? Maka dia asli. Maka syaratnya adalah seperti alif. Yang penting jangan seperti yu dan wa. Kalau dia tambahan. Artinya gini, kalau ada waw menemani 3 huruf. Paham kan? Pasti wawnya itu atau ya-nya itu adalah tambahan. Kalau ada waw atau ya menemani 2 huruf, berarti dia juga apa? Asli. Sama dengan alif. Terus. ثم قال شارح حفظه الله تعالى الياء والواو كالألف تماما فإذا صحبت أكثر من أصلين حكم بزيادتهما مثل شريف وظريف ويدعو. الياء زائدة وهكذا ياء المضارعة عموما زائدة والواو زائدة في عجوز وكوكب وحوقل وإذا صحبتا أصلين فإنهما أصليتان مثل يوم الياء والواو أصلية وضبي ووعد ضبي ووعد ووصفه كما هما في يؤيؤ ووعى إلا أن يقع مكررين كما في يؤيؤ للطائر ذي مخلب ووعى أي صوت وتكون أصولا ولا تكون زائدة. Gambar sekali. Ya dan waw itu seperti alif. Tamaman, persis, tidak ada bedanya. Berarti antum lihat kembali kemarin alif apa beliau katakan. Kalau dia menemani lebih dari 2 asal, maka hukumnya tambahan. Seperti syarif, tambahan. Dorib, tambahan. Yada'u, ya-nya, tambahan. Ya, tambahan. Demikian pula ya mudhara'ah secara umum, tambahan. Waw, tambahan pada kata ajuz. Karena lihat hurufnya. Dia menemani lebih dari 2. Kaukab, haukol, tambahan semua itu. Tapi kalau dia menemani 2 asal, kalau tadi lebih dari 2. Kalau dia menemani 2 asal, maka dia adalah asal. Asli. Contoh yaum, 2, ya dia menemani 2 saja ini. Berarti asli ini. Tidak bisa kita katakan dia tambahan atau waw tambahan. Karena dia menemani 2. Asli. Ya dan waw asli. Dobyun, ya asli. Karena 2 huruf dia temani. Wa'ada asli. Wawasofa asli. Menemani 2 huruf. Sebagaimana kama huma fi yu'yu wa wa'wa. Kecuali kalau keduanya berulang. Sebagaimana pada kata yu'yu untuk burung yang memiliki taring. Ya, burung yang memiliki taring, tahu ya? Maksudnya burung yang memakan dengan cakar atau memakan dengan tangkapan cakarnya. Karena taring di burung adalah kakinya, bukan taring seperti di giginya. Paham kan? Iya. Jadi kullu di miklabin. Setiap yang bertaring, ada hewan, ada hewan berupa burung, ada hewan berupa hewan ganas. Iya. Jadi itu makna daripada kata yu. Iya. Wa artinya kalau wa sawwata itu mas suaranya. Fatakunu usulan, maka ini asli bukan tambahan, karena itu adalah wazan fa'lal. Terus قال ناظم وهكذا همز وميم سبقا ثلاثة تأصيلها تحققا. Masya Allah. Ini sekarang kita masuk di hamzah dan mim.
tambahan. Kata beliau, demikian pula hamzah dan mim jika ia berasal, jika ia berada di awal dan mendahului 3 huruf, maka dipastikan ia adalah tambahan. Jadi kalau ada huruf mim, ada huruf hamzah, setelahnya ada 3 huruf, pastikan mim itu tambahan, pastikan hamzah itu tambahan. Misalnya akroma, setelah 3 huruf, tambahan. Mukrim, setelah 3 huruf, tambahan. Anda paham kan? Jadi kalau ada hamzah dan mim, setelah dia ada 3 huruf, tambahan pastikan. Qala syarih hafizahullah ta'ala wa min hurufiz ziyadah al-hamzu wal mim. وضابطهما أن يتقدم على 3 أحرف أصول. أما الهمزة فمثالها في كل أفعال تفضيل نحو أكرم وجمل وأفضل. والميم نحو مخرج ومكرم. فلو صاحبتا حرفين فلا يحكم بزيادتهما مثل منع وأمر. Baik. Kata penulis termasuk huruf tambahan adalah hamzah dan mim. Ketentuannya, kalau dia mendahului 3 huruf asli, maka dia tambahan. Adapun hamzah contohnya pada setiap af'al tafdil pasti tambahan. Akram, ajmal, afdol. Mim contohnya mukhraj, mukram. Kalau dia menemani 2 huruf maka tidak boleh dihukumi tambahan. Seperti mana'a, amaro. Itu kan kalau hitung hurufnya cuma 2 dia temani, maka dia asli. Iya. قال ناظم كذاك همز آخر بعد ألف أكثر من حرفين لفظها ردفا. Baik, demikian pula hamzah akhirun ba'da alif aktsar min harfaini lafdhuha radif. Masya Allah. Tadi hamzah di awal, sekarang ada hamzah di akhir. Demikian pula jika hamzah berada pada akhir kata setelah alif, yang sebelum alif terdapat lebih dari 2 huruf. Itu ketentuannya. Jadi kalau antum dapat hamzah, hamzahnya terletak setelah alif. Sebelum alif ada lebih dari 2 huruf, maka hamzahnya juga tambahan. Tapi kalau sebelum alif hanya 2 huruf, hamzahnya asli. Hamzahnya adalah apa? Asli. Atau paling tidak dia diubah dari asli. Dia diubah dari asli. قال الشارح حفظه الله تعالى الموطن الثاني لزيادة الهمزة أن تأتي الهمزة في الأخير بعد الألف. وضابط هذه الألف أن تتبع أكثر من حرفين مثل حمراء وخضراء وشعراء وعاشراء وقاسعاء. فلو تقدم على الألف حرفان فلا يحكم بزيادة الهمزة بل تكون منقلبة عن أصل مثل كساء منقلبة عن أصل وهو الواو وبناء ورداء وغطاء أصلها ياء. Jelas ya. Tempat kedua tambahan hamzah. Data hamzahnya di akhir setelah alif. Ketentuannya alif ini adalah dia mengikuti alifnya itu, dia mengikuti lebih dari 2 huruf. Seperti hamra, khadra, syu'ara, asyura, qati'a. Kalau alif itu didahului, kalau mendahului alif 2 huruf, maka tidak dihukumi sebagai hamzah tambahan. Bahkan dia adalah dipindah dari asli, diubah dari asli. Contoh kisah, itu kan diubah dari asli, yaitu waw, asalnya kisabun. Bina, rida, gito, asalnya adalah ya, itu binayun, ridayun, gitoyun. Paham kan? Diubah jadi waw karena ada ya, waw terletak setelah alif tambahan. قال الناظم رحمه الله تعالى والنون في الآخر كالهمز وفي نحو غضنفر أصالة كفي. Masalah sekarang tambahan nun. Kata penulis rahimahullah, dan nun, huruf nun jika berada pada akhir kata, maka dia seperti hamzah. Dah? Seperti hamzah tadi. Ada nun menemani, ada nun setelah alif. Sebelum alif ada 3 huruf, lebih dari 2, pasti nun tambahan. Tapi kalau ada nun sebelum alif, setelah alif, tapi sebelum alif ada 2 huruf, asli itu. Paham dah? Persis. Seperti hamzah. Seperti hamzah tadi. Dan dalam contoh godonfar, huruf nunnya dianggap sebagai huruf asli. Kalau ini beda. Karena dia tidak di akhir sekarang dan dia di tengah. Ini adalah huruf asli. Terus.
ثم قال شارح حفظه الله تعالى النون يحكم بزيادتها إذا وقعت في الأخير كالهمزة أي أن قبلها ألفا وقبل الألف ثلاثة أحرف فأكثر نحو سكران وعطشان وندمان وأثمان. وأما إذا كان قبلها حرف مضعف مثل حسان ففيه تفصيل، فإن أردت من الحسن فالنون أصلية والزائد هو الألف والتضعيف، أو كانت من حس وهو القتل. قال تعالى إذ تحسونهم بإذنه فالألف والنون زائدتان. نحو غضنفر أصلة كفي. الموضع الثاني الذي تزاد فيه النون أن تكون متوسطة بين أربعة أحرف، ويشترط أن تكون ساكنة نحو قرنفل وغضنفر. وموضع الثالث نون المضارعة مثل ندخل ونجلس. Baik. Nun dihukumi sebagai tambahan kalau terletak di akhir seperti hamzah. Yaitu kalau sebelumnya ada alif, sebelum alif ada 3 huruf atau lebih. Seperti sakron, atsyan, nadman, utman. Jelas ini ya. Adapun kalau sebelumnya adalah huruf yang ditasdid seperti Hasan, maka di sini dirinci. Kalau kamu inginkan asal dari Hasan adalah husn, maka nunnya asli. Tambahannya adalah alif dan tad'idnya. Kalau dari kata hassa, yaitu bermakna pembunuhan, seperti firman Allah Ta'ala, ittahussunahum bi'idnih. Ketika kalian membunuh mereka dengan izinnya, maka alif dan nunnya adalah tambahan. Tergantung dia, dirinci. Asal kata apa. Iya. Contoh lain adalah godonfar. Ini asal. Tempat kedua yang ditambah padanya nun. Tambah padanya nun. Katanya nun di tengah antara 4 huruf. Dengan syarat harus nunnya sukun. Artinya tadi itu godonfar. Nun asli tambahan. Ini bisa asli, bisa tambahan. Tapi kalau dia sukun, tambahan. Seperti kurunful. Godonfar, sukun, berarti tambahan. Kalau dia berada di tengah dan sukun, tambahan. Kalau dia berharokat, asli. Wal maudhi'u tsalits nun al-mudhara'ah, tidak disebutkan oleh penulis. Tempat yang ketiga termasuk nun tambahan, nun mudhari seperti nadkhul, najlis. Qala Nadhim rahimahullahu ta'ala wat-ta'u fit ta'nitsi wal mudhara'ah wa nahwi al-istif'ali wal mutawa'ah. Kata beliau ta pada tanin itu pasti tambahan. Wal mudhara'ah, ta mudhara'ah tambahan. Wa nahwi istif'al itu wazan istif'ala. Wal mutawa'ah dan wazan-wazan bermakna mutawa'ah. Kan ijtama'a, ifta'ala. Itu semua kata yang bermakna mutawa'ah, maka ta'nya adalah tambahan. ثم قال الشارح حفظه الله تعالى التاء تزاد في التأنيث فتقول فاطمة وجالسة وقائمة ومسلمات ومؤمنات وقانتات. والمضارعة نحو تذهب وتلعب. وكل حروف المضارعة زوائد، وذكر التاء فقط لأن الكلام على التاء. ونحو استفعال تزاد التاء في استفعال مثل استخرج واستخراجا. ولم ينبه الناظم رحمه الله على السين من سألتمونيها وتكون زائدة مع التاء باستفعال. والمطاوعة قبول الأثر فهمته فتفهم علمته فتعلم فالتاء بتفهم وتعلم زائدة. Baik. Tak ditambah pada pertama ta'nits. Kamu katakan Fatimah, Jalisah, Qaimah, Muslimat, Mukminat, Qanitat. Semua ta'nya tambahan. Demikian pula tak tambahan pada mudhara'ah seperti tadhhab, tal'ab. Dan setiap huruf mudhara'ah sebenarnya tambahan. Cuman belum sebutkan tak saja karena pembicaraan pada tak sekarang. Iya. Seperti contoh juga al-istif'al. Itu ditambahkan tak pada kata istif'al. Seperti istakhroja, istikhroja. Seluruh tasrifnya. Dan belum tidak ingatkan juga tambahan sin. Padahal sin satu-satunya tempat juga ditambah di sini. Istaf'ala. Belum tidak ingat yang tambah sin. Padahal dia adalah hurufnya sa'altumuniha. Dan tambahan
Iya, sin bersama ta pada istif'al. Iya. Mutawa'ah. Demikian pula pada wazan-wazan mutawa'ah, ta tambahan. Apa artinya mutawa'ah? Qabulul athar. Menerima hasil dari pekerjaan. Seperti paham tuhu fatafahama. Saya memahamkannya maka dia pun terpahamkan. Alam tuhu saya mengajarkan kepadanya. Fata'allama maka dia pun terajarkan. Maka ta pada tafahama ta'allama adalah juga apa? Zaidah. Tambahan. Pokoknya tak makna pada wazan yang makna mutawa'ah semuanya tambahan. Qala Nadhim rahimahullahu ta'ala wal ha'u waqfan kalimah walam tarah wal lamu fil isyaratil mushtahirah. Ha. Sekarang bercerita tentang tambahannya ha. Huruf ha dianggap sebagai huruf tambahan ketika waqaf. Maka sa'altumuniha. Ketika waqaf kan antum tambahkan ha. Ha sakta. Ha sakta. Iya. Seperti dalam kata limah. Lam taroh. Demikian pula huruf lam juga dianggap tambahan pada isim isyarah yang telah masyhur juga sama. Lam. Kan sa'altumuniha. Ada lam. Dianggap tambahan pada isim isyarah. Dalika. Lam tambahan. Lam tambahan. Terus. Thumma qala syarih hafizahullahu ta'ala al-ha'u tuzadu waqfan fi limah wa lam tarah wa hadhihi al-ha'u ha'u istakdi wa tadkhulu ala ma al-istifhamiyati inda an tujarra fayuqalu limah wa ala al-fi'l al-mudari'i al-majzumi nah lam ya'ih wa lam yarah wa ala fi'l al-amr nah kih wa'ih warah. Wallamu fil isyaratil mushtahirah. Tuzadul lamu fil isyarah. Nah, dzalika wa tilka wa hadhihi lamu lamul bu'di. Wa tabi'an nadhima rahimahullah fi hada ibnuhu wa kathirun minan nuhat. Fantaqada hadha ba'du nuhati wa qalu ha'u sakti wa lamul bu'di kalimatun mustaqilatun bi nafsiha. Wallamu huna innama wal kalamu huna innama huwa 'ala al-ahruf allati hiya juz'un min al-kalimati. Wa masalu lil ha'i az-za'idati bi ahraqa bi ma'na araqa wa bi ummahat al-ha'u za'idatun li'annahum qalu umumatun wa qalu ummati wal ghalibu isti'malu al-ummahati fima ya'qil. واستعمال الأمهات فيما لا يأكل واستعمال أماتي فيما لا يأكل ومثل للام الزائدة بقولهم طيسل بمعنى كثير أو بمعنى الرملي فقالوا اللام زائدة بدليل قولهم طيس. Baik. Kata penulis ha ditambah ketika waqaf seperti limah lam tarah. Ha ini hak sakti. Masuk pada ma istifhamiyah juga ketika dia dijar limah. Dikatakan limah. Dan pada fi'il mudhari yang dijazam lam ya'ih, lam yarah. Dan pada fi'il amr seperti kih, roh. Dan lam pada isim isyarah yang terkenal. Itu ditambah lam pada isim isyarah juga. Dalika, tilka. Ini lamul bu'd. Lam menunjukkan jauh. Ibnu, anaknya Nadhim, anaknya Ibnu Malik, mengikuti bapaknya dalam hal ini. Demikian pula, katsirun minan nuhat, kebanyakan oleh ahli nahwu. Wantaqada hadza ba'du nuhat, tapi sebagian ahli nahwu mengkritik hal ini. Pada isim isyarah, lamnya bukan tambahan. Hak sakti bukan tambahan, dikritik. Iya, kalau mereka bilang, hak sakti dan lamul bu'ud, itu kan kata yang tersendiri, bukan tambahan. Kan dia kalau ada menunjukkan makna, bukan tambahan. Kalau ada menunjukkan apa? Makna jauh. Hak sakti menunjukkan dia berhenti. Dan pembicaraan kita sini adalah huruf yang memang bagian dari kalimat itu, bukan yang berdiri sendiri. Itu kritikannya. Terus apa contohnya hak tambahan dan lam tambahan? Mereka contohkan kata lain. Mereka keluar dari contohnya penulis. Kalau penulis kan contohkan hak sakti sama apa? Lamul bu'ud pada isim isyarah. Mereka contohkan kata lain. Mereka contohkan hak tambahan pada kata ahraq. Maknanya araq.
Dan juga kata ummahat, hak tambahan juga. Karena mereka katakan umumah. Bukan hak, tidak ada haknya. Umumah. Qalu ummat. Ummat. Wal ghalib simal ummahat. Artinya tidak ada pada sebagian, ada pada sebagian yang lain. Berarti tambahan. Kalau ummahat fima ya'kil, pada yang berakal. Dan penggunaan ummat pada yang tidak berakal. Kalau ibu-ibu, ummahat. Tapi kalau hewan, ummat. Dipahamkan? Kalau yang tidak berakal, ummat. Yang berakal, ummahat. Berarti hanya tambahan. Mereka contohkan untuk yang tambahan lam, ucapannya toisal. Bermakna kathir, bermakna banyak. Atau bermakna romel, kerikil. Kerikil ya. Ya. Kalau mereka katakan lamnya tambahan, dalil ucapan mereka adalah tois. Tidak pakai lam, berarti tambahan itu. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وامنع زيادة بلا قيد ثبت إن لم تبين حجة كحذلت. Baik, bait terakhir untuk huruf tambahan. Wamna ziyadatan bila qaidin sabat illam tabayyan hujjatun kahadilat. Jangan menghukumi sebagai huruf tambahan tanpa adanya ikatan yang telah ditetapkan, yaitu sa'al tumuniha. Dah, artinya jangan hukumi sebagai huruf tambahan tanpa yang ada dalam ikatan itu, yaitu sa'al tumuniha. Jangan hukumi sebagai tambahan jika tidak ada hujjah yang kuat. Ya, seperti kata hadilat. Seperti kata hadilat. Ini penutup. Artinya kita tidak boleh katakan ini huruf tambahan kalau tidak ada bukti kalau itu tambahan. Yang telah diteliti huruf tambahan adalah sa'al tumuniha. ثم قال الشارح حفظه الله تعالى امنع أي زيادة بلا قيد من القيود التي تقدمت معنا إلا إذا ظهرت وتبينت حجة الزيادة. مثلا حنظلة، النون في حنظل لم تقع وسطا فليس بعدها حرفان وقبلها حرفان، ولم تقع في آخر الكلمة وقبلها ألف قبله ثلاثة أحرف، فالنون في حنظل ليس مما تقدم معنا أنها تزاد، والأصل أن يحكم بأصالتها إلا أن تتبين حجة، وهنا تبينت الحجة، فالنون زائدة بدليل قولهم حذلت الإبل إذا آذاها أكل الحنظل، وهكذا ملكوت، فالتاء زائدة لسقوطها في الملك. Baik, yaitu halangilah dari tambahan apapun tanpa koid dari koid-koid yang telah lewat penjelasan bersama kita. Kecuali jelas dan nampak hujjah itu adalah tambahan. Seperti handol. Nun situ pada handol sebenarnya tidak terletak di tengah. Seharusnya kan tadi nun tambahan. Kalau dia di tengah sebelum dua huruf, setelahnya dua huruf, kemudian sukun. Tapi handol tidak di tengah. Tidak di tengah. Maka tidak ada padanya setelahnya dua huruf, sebelumnya juga tidak ada dua huruf. Dan dia tidak berada di akhir kata. Yang sebelumnya alif. Sebelumnya ada tiga huruf. Tidak ada. Maka nun pada handol sebenarnya bukan apa yang telah lewat bersama kita sebagai tambahan. Maka asalnya dihukumi nun di situ adalah asli. Kecuali jelas hujjah. Dan di sini jelas hujjah. Apa itu? Jelas hujjah kalau nun tambahan. Dengan dalil mereka bilang hadilat al-ibil. Paham maksudnya? Hadilat al-ibil. Oh, nun tambahan. Kenapa? Hilang dalam sebagian tasrif. Tidak ada aklul handol. Kalau ibil itu terganggu dengan memakan handol. Pohon yang, rumput yang apa? Yang rasanya pahit. Iya, rasanya ini kan handola, rasanya dia tidak berbau tapi rasanya iya lumayan. Ya, jadi ada onta makan itu. Langsung dia bilang hadolat. Seharusnya handol. Seharusnya apa? Handol. Tapi dia bilang apa? Hadolatil ibil. Nunnya hilang. Berarti dia tambahan. Ini namanya hujjah.
yang kuat. Sama juga dengan malakut. Taknya tambahan atau asli? Tambahan. Kenapa? Padahal dia ada di akhir ya. Tidak ada tak di akhir kan? Iya, yang tak begitu. Malakut tambahan. Kenapa? Tak tambahan. Kenapa? Li sukutiha fil mulk. Karena jatuh pada kata apa? Al-mulk. Jelas kan? Jadi, tidak boleh kita hukumi sebagai tambahan kecuali ada hujah yang jelas. Kalau ada hujah yang jelas, maka kita katakan itu tambah. Selesai pembahasan huruf tambahan. Berikutnya adalah pembahasan tentang tambahan hamzah wasal. Alif. Disendirikan karena dia juga, Masya Allah, memiliki banyak tempat ya terkait dengan dia. Hamzah wasal, setelah itu kita masuk di ibdal, dia hilang, insyaallah. Kita cukupkan dulu. Alhamdulillah. Subhanallah. Hamdik. Sallallahu alaihi wasallam.